Kami lanjutkan liputan 6 pagi, saudara. Penceramah kontroversial Miftah Maulana akhirnya memilih mundur dari jabatan utusan khusus presiden. Ya, keputusan mundur ini diambil setelah sikapnya terhadap seorang penjual es teh memicu gelombang besar kemarahan publik hingga jadi sorotan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden. Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi. Setelah menuai protes dari publik, pendakwah Miftah Maulana akhirnya memilih mundur sebagai utusan khusus presiden. Di tengah mundurnya dari posisi utusan khusus presiden, saat ini kembali muncul rekaman Miftah Maulana yang diduga menghina seniman senior Yati Pesek. Saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Pendakwah Miftah Maulana menyatakan mengajukan pengunduran diri dari jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sambil menahan tangis, Miftah Maulana menyatakan keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawab. Sebelumnya, sudah lebih dari 250.000 orang menandatangani petisi untuk mencopot Miftah Maulana dari utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan sarana keagamaan. Polemik pendakwah Miftah Maulana masih ramai dibahas di media sosial. Beres menghina penjual es, kini muncul video Miftah Maulana menghina seniman senior Yati Pesek. Niki wau lagune bajing loncat lo ajak munggah nih. Yes, monggo. Lho niku lagune bajing loncat niki wae. Lagu dia munggah lapas nih. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi. Video ini ramai beredar di media sosial. Pendakwah Miftah Maulana diduga menghina dan berkomentar bernada melecehkan seniman senior Yati Pesek. Video ini diperkirakan direkam beberapa waktu lalu sebelum video mengolok-olokkan pedagang es bikin heboh. Saat itu, seniman Yati Pesek sempat kesal sambil menjawab candaan dari Miftah. Pemberitaan pendakwah Miftah Maulana yang menghina penjual es teh ternyata juga sampai ke negara tetangga. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menilai sikap Miftah seperti seorang pendakwah yang angkuh. Bahwa pengangkuhan, sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak seperti orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh, ya. Luar biasa. Nah, sekarang bagaimana seharusnya istana mengelola polemik seputar kasus dari Miftah Maulana ini yang membuat publik marah? Artinya mungkin harus ada rekonsiliasi ya. Jadi semua staf khusus, para juru bicara kepresidenan itu semua duduk bareng. Ya, jangan sekarang mungkin jalan sendiri-sendiri ya. Jadi harus duduk bareng. Kemarin misalnya Pak Prabowo Presiden itu mengundang semua menteri untuk melakukan
kegiatan bersama di Magelang gitu ya, mungkin seperti itu. Jadi harus ada semacam kumpul bareng ya untuk mendiskusikan bagaimana proses komunikasi publik itu harus terjadi, kemudian sepakat siapa yang bicara tentang apa, kemudian mereka yang staf khusus ini juga harus dibekali dengan istilah pedoman-pedoman apa yang menunjukkan visi dan misi dari pemerintah. Nah itu rasanya kayak belum terjadi. Kasus Miftah Maulana jadi pelajaran dalam bertutur kata, apalagi jika seseorang jadi pejabat negara yang harus lebih bijak dan beradab berbicara di depan umum. Saya Zikri Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.